Pertanyaan yang sering banget ditanyain sama mahasiswa desain yang mau lulus, hampir lulus, atau PKL, atau mau PKL. Gimana caranya bikin portfolio desain yang bagus? Sebenarnya banyak banget mahasiswa yang datang konsultasi, mereka nanyain cara bikin atau mendokumentasikan portfolio yang bagus gitu ya. Cuma sebenarnya permasalahannya bukan bagaimana melayout, mendesain portfolionya sih, lebih ke kontennya nggak ada, desainnya nggak ada gitu. Jadi kesulitan sendiri mau ngedesain apa kalau kontennya nggak ada. Nah sebenarnya selagi kita kuliah sambil nunggu lulus, ada banyak banget hal yang bisa kita lakukan untuk menyusun portfolio kita. Sehingga nanti kalau kita mau magang atau lulus kuliah desain, kita bisa langsung apply pekerjaan ke tempat yang kita impi-impikan atau mencari proyek pribadi. Ada beberapa tips. Yang pertama, memaksimalkan tugas kuliah. Ini yang paling banyak diremehkan sebenarnya sama mahasiswa desain, bahwa tugas kuliah itu hanya untuk dosen saja dan tidak berpengaruh ke mahasiswa sendiri. Jadi ngerjain tugas hanya untuk ngejar nilai dari dosennya. Padahal karena kalau misalkan kalian bisa maksimal ngedesain setiap tugas, entah itu mata kuliah branding, entah itu packaging, entah itu videografi, animasi dan lain sebagainya, pasti macam-macam ya mata kuliah yang pernah ditempuh sama mahasiswa desain itu, bisa menjadi portfolio kalian sendiri asalkan serius dan total dalam mengerjakan setiap tugas. Makanya kalau aku ngasih tips ke mahasiswa gitu ya, sering bilang kerjain desain atau bikin tugas yang kalian sendiri bisa bangga sama desain kalian. Jangan bikin desain asal-asalan sampai kalau misalnya orang nanya ini desainnya siapa gitu ya, kalian sendiri pun malu ngakuinnya. Kan sayang banget, udah keluar uang banyak, udah keluar waktu banyak, ternyata desainnya nggak bisa dipakai buat portfolio. Karena di portfolio itu yang kita tampilkan harus desain-desain yang menurut kita paling maksimal ya, karena kemampuan desain kita dilihat dari portfolio kita. Itu tips yang pertama. Jadi mulai sekarang maksimalkan tugas kuliah kalian, maksimalkan TA kalian, karena itu modal buat kalian. Yang kedua, sering ikut lomba. Banyak banget lomba redesign logo, terus kemudian lomba branding organisasi, sampai yang sekarang lagi rame banget itu adalah lomba branding kota atau city branding gitu ya, kita familiarnya. Nah di situ kita bisa banget ngerjain sendiri atau dengan tim dan memaksimalkan apa yang kita punya, pengetahuan desain yang kita punya gitu. Karena ketika kita mendesain city branding pastinya lebih banyak ya cakupannya, seperti logo, terus kemudian jingle-nya, tagline-nya, terus kemudian kita bikin tampilan-tampilan desainnya juga, signage juga, terus kemudian kita bikin segala macam animasinya. Kalau misalnya itu semuanya kita kerjakan secara maksimal dan bagus, itu bisa banget jadi modal kita. Kalau kita sering ikut lomba, kemampuan desain kita sering akan terasa. Kemudian ketika kita generating idea atau ngerjain suatu desain, karena udah sering ya, jadi semakin cepat gitu. Terus kalaupun menang ikut lombanya, itu bisa jadi value tambahan buat kita gitu. Jadi saya pernah ikut lomba ini dan kemudian pernah menang lomba ini. Itu prestis tersendiri bagi seorang desain. Tips yang ketiga, kalian bisa pakai cara ini, semacam pro bono project atau proyek sukarela gitu ya. Karena banyak banget kok UMKM di lingkungan kalian yang mereka punya ide bagus, mereka punya ide usaha yang bisa dibilang inovatif ya, unik gitu ya. Cuma untuk meng-hire desainer yang bagus untuk ngedesain logo, kemasan dan lain sebagainya, mereka belum mampu karena kapitalnya kan masih kecil, mereka masih merintis. Nah kita bisa membantu mereka sebenarnya, ngasih desain dengan harga yang lebih terjangkau atau bahkan cuma-cuma gitu ya, untuk membantu mereka. Toh kalau mereka nanti sukses suatu saat, mereka nggak akan lupa kok sama jasa orang-orang yang sudah ngebantu mereka gitu. Dan kita pun kebantu karena desain kita tidak hanya gambar asal-asalan atau desain asal-asalan, tapi juga desain yang dipakai oleh industri atau masyarakat. Jadi ada benefitnya. Itu desain yang memiliki value lebih. Ada yang menggunakan desain kita.
Kemudian yang ketiga tadi udah. Yang keempat, kita bisa bikin ini fan art design. Fan art design itu sama kayak ilustrasi gitu ya, ada ilustrasi yang udah ada, terus kita coba explore lagi, maksimalkan lagi. Nah di desain juga sama sebenarnya. Pernah nggak sih jalan-jalan ke sebuah toko atau melihat brand itu punya logo, terus kemudian kita nanya, logonya kok gini banget sih, kayaknya kalau aku yang ngedesain hasilnya akan beda deh gitu. Nah itu bisa kita eksplorasi itu sebagai bahan latihan juga. Kalau misalkan desainnya bagus, kita ajukan ke ownernya juga boleh, siapa tahu ownernya cocok dan dipakai, itu kan benefit juga kan buat kita. Berarti desain kita dihargai oleh orang lain dan orang lain suka sama ide kita gitu. Kalaupun enggak, ya balik lagi ke rencana awal, itu untuk portfolio kalian. Itu untuk latihan, dimana di portfolio itu nanti kalian menunjukkan pola pikir kalian merespon sebuah permasalahan khususnya dari sudut pandang desain. Itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, stock image. Sekarang banyak banget di website gitu ya, kita bisa download berbagai macam sumber, entah itu logo, entah itu ilustrasi, entah itu icon gitu, yang bisa kita dapetin secara gratis ataupun berbayar. Nah kita bisa daftar di situ untuk melatih otot gitu ya, karena kalau aku pribadi percaya desain tuh atau berpikir tuh otot sih sebenarnya. Semakin kita sering melatih, semakin kita sering melakukan itu, semakin gampang nantinya atau semakin cepat nanti prosesnya. Dengan kita join stock image itu, kita bisa upload karya, upload logo, entah itu icon atau layout yang lain di situ. Kalaupun ada orang yang download, bisa jadi ya pemasukan lah buat kita. Tapi ya balik lagi, bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah kita memperbanyak portfolio, sehingga kalau misalnya kita lulus kuliah nanti, kita sudah nggak bingung-bingung lagi mau bikin portfolio dari mana. Itu. Karena kesalahannya juga yang sering terjadi, mahasiswa lulusan desain grafis sering banget kesulitan atau bingung mencari tempat kerja setelah mereka lulus gitu. Karena tempat kerja tuh biasanya selalu nanya portfolio mereka ya, portfolionya mana, apa yang udah kamu kerjakan gitu. Sementara mahasiswa sering beranggapan mereka nggak punya portfolio gitu, karena mereka belum menghandle sebuah project apa-apa, padahal portfolio sendiri itu tidak harus dari project. Tapi bisa jadi latihan-latihan kita atau kegiatan-kegiatan yang pernah kita ikuti di lomba, organisasi, atau kegiatan kita membantu orang lain, itu bisa kita masukkan di portfolio itu. Gitu. Kalau ada tips lain untuk memperbanyak portfolio, bisa tambah di komen sini ya, supaya nanti kalau ada mahasiswa desain yang lihat video ini, mereka bisa kebantu, mereka bisa lebih termotivasi untuk kumpulin portfolio sejak dini. Jadi ketika mereka lulus, mereka siap untuk langsung ngejar apa yang mereka mau gitu ya setelah lulus, tanpa terhambat portfolio lagi. Oke, gitu aja. Sampai ketemu, dadah.